Bersyukur karena dalam setiap keadaan kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Dan di dalam setiap keterbatasan kita, Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah bersama-sama sekalipun dengan jarak yang jauh. Tapi kami percaya Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan sukacitamu melimpah-limpah atas setiap kami, atas setiap umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, biarlah Engkau berhadirat di tempat ini, menjamah setiap kami, memberikan sukacita yang melimpah. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada sorak-sorai, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau bersukacita karena Tuhan, sebab sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, surga nyata penuhiku. Haleluya, mari bersorak. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi kita mau terima sukacita yang dari Tuhan atas hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari setiap kita mau datang kepada Tuhan yang adalah perlindungan kita. Biarlah kita dilepaskan dari setiap ketakutan yang hari-hari ini menimpa kita. Tapi biar kita mau berharap sungguh kepada Tuhan, sebab Dia berkata, Dia tidak sekali-kali pun meninggalkan engkau dan saya. Haleluya. Jangan kamu takut, aku adalah
Tapi janji Tuhan, tapi janji Tuhan tinggallah sekalipun badai datang dalam hidup kami, sekalipun situasi tidak menentu, tapi kami memiliki kepastian di dalam Engkau, bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Engkau yang menopang kami dengan janji-janji firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Dan biar hari ini Engkau angkat setiap ketakutan dalam hati kami. Angkat setiap kecemasan dari hidup kami. Di dalam nama Yesus. Biar kami dengan kebebasan, dengan sukacita di hadapan hadirat-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Kau Tuhan, mengangkat tinggi maji-Mu di tengah kami. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sebab bagi-Mu segala perkara mungkin terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus percaya kepada setiap firman. Dan biar hari ini Tuhan, Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar perkataan-Mu itu tertanam dalam hati kami. Menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, meskipun kita sedang menghadapi badai kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari, meskipun mungkin Anda di rumah, yang memang cenderung bisa menjadi santai, kita mau coba jaga hati dan pikiran kita untuk kita membangun sikap beribadah. Termasuk sebentar, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, bawa Alkitab atau ada Alkitab di rumah atau mungkin di jalan, coba diambil, disiapkan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini khotbah kita judulnya adalah Ayo Berdoa. Sebuah ajakan untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapat, kita akan membaca bersama-sama. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun, mari kita perkatakan firman Tuhan. Karena ada kuasa di dalam perkatakan firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tujuan khotbah kita hari ini adalah berdoa sebagai gerakan yang dilaksanakan sungguh-sungguh oleh semua jemaat. Kita harus akui doa sebenarnya merupakan hal yang harus kita kerjakan sebagai jemaat Tuhan. Tapi masalah, problem, himpitan, tekanan, desakan yang sedemikian berat membuat kita lebih seharusnya betapa pentingnya kita bersama-sama bergerak di dalam doa.
Kenapa saudara-saudara? Karena sebagai orang benar, kita itu memiliki tugas utama, yaitu berdoa. Kalau khotbah misalnya seperti kami sebagai hamba Tuhan, atau tadi WL dan tim musik, kita belum tentu bisa melakukan. Atau mungkin dengan uang kita belum tentu bisa memberikan yang banyak, karena Tuhan tidak menyediakan bagi kita untuk memberikan yang banyak. Tapi setiap kita itu bisa berdoa. Maka dari itu setiap kita harus menyambut. Kenapa saudara-saudara doa merupakan tugas utama? Karena tanpa berdoa kita tidak akan hidup. Yang pertama, memperkenan hati Tuhan. Dan yang kedua, tanpa kita berdoa, kita tidak akan hidup dalam kuasanya. Doa adalah kunci untuk membuka kerajaan dan berkat-berkatnya. Maka dari itu waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, Dia berkata salah satunya, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Jadi kalau kita jemaat tidak berdoa, kita tidak akan pernah mengalami pengalaman kerajaannya, kuasanya, dan juga kemuliaannya. Maka dari itu, saudara-saudara, dalam situasi yang genting saat ini, tentu ini lebih seharusnya walaupun sebenarnya tidak ada masalah pun, tidak ada tekanan pun, tidak ada problem pun, setiap kita seharusnya berdoa. Tapi kita harus akui, kapan kita datang kepada Tuhan lebih baik, kapan kita berdoa lebih baik, pada waktu kita mengalami tekanan himpitan. Maka dari itu, mari kita mau sambut panggilan Tuhan bagi kita umatnya, untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk sungguh-sungguh berdoa. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, coba tolong dibacakan. Yeremia 33 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ya, saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan dan Dia akan menjawab. Maka dari itu, pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki sebuah doa yang bukan hanya sekedar berdoa, tapi doa kita menjadi doa yang efektif. Seperti dikatakan di ayat mas kita, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mungkin kita berkata begini, ada yang berkata begini, Pak, itu buat mungkin kelompok A, kelompok B, saya tidak. Karena selama ini saya sudah banyak berdoa, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Mari kita belajar kunci-kunci yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita memiliki doa yang efektif. Doa yang menghasilkan kuasa yang besar. Maka dari itu kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Kita akan eksposisi dari Yakobus 5, ayat 17 sampai 18, kemudian dilanjutkan dengan 1 Raja-Raja 18, ayat 41 sampai 46. Kita buka dari Yakobus 5 tadi, ayat 17-18,
Kemudian 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Tolong dibacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun menghasilkan buahnya. Lalu dilanjutkan 1 Raja-Raja 18, kita buka sama-sama Alkitab kita, ayat 41 sampai 46. Nanti silakan tolong dibacakan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju ke Yisrael. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Oswald Chamber mengatakan, prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Doa itu bukan kita lakukan pada waktu kita sedang menghadapi masalah-masalah yang besar, pekerjaan yang besar. Tidak. Doa itu sendiri adalah pekerjaan yang terbesar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti oleh sebab itu. Yang pertama, kenapa kita perlu berdoa dan doa itu merupakan hal yang luar biasa? Karena berdoa itu adalah hak istimewa. Tadi kita baca dalam Yakobus pasal 5, dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Pada waktu dia berdoa minta hujan, hujan itu turun. Jelas sekali ayat ini menegaskan bukan karena dia nabi maka hujan itu turun, tidak. Bukan karena dia seorang istimewa dalam pengertian orang yang dipakai Tuhan sehingga dia didengar oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan karena Elia manusia biasa yang sungguh-sungguh berdoa, maka hujan waktu dia minta turun itu turun. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap setiap kita menjadi orang-orang yang bangga. Karena apa? Karena berdoa itu adalah hak istimewa. Kalau kita bisa berdoa itu istimewa. Kenapa saudara-saudara? Doa itu istimewa bagi kita orang benar. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 mengatakan bahwa dengan keberanian percaya kita, itu kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa sampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab kita.
Coba saudara, kalau saudara dan saya, kita orang-orang yang biasa, sederhana ini, bisa punya hotline khusus kepada wali kota kita saja, Semarang. Apakah kita semua punya hotline khusus dengan orang-orang yang penting? Wah, tidak. Apalagi kalau di antara kita berkata, oh saya punya loh hotline khusus dengan Presiden Indonesia. Bukankah ini sebuah hak yang luar biasa? Saudara, Allah kita itu kalau bisa dibilang orang yang, atau kalau disebut orang yang paling sibuk, itu Allah kita itu paling sibuk. Bayangkan ngurusi alam semesta yang sedemikian luar biasa. Bintangnya aja kalau bisa dicatat 3 miliar itu harus diatur sedemikian rupa. Ngurusi manusia di dunia yang 7 miliar lebih. Tapi pada waktu Anda dan saya, anak-anaknya berkata, halo Bapak. Halo Bapak. Tuhan berkata, ya anakku. Sebab saudara dengan berdoa kita bisa langsung berkomunikasi. Allah membuka diri. Kita bisa sampaikan bahkan unek-unek kita pun coba. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang tidak suka menerima unek-unek. Atau mungkin ya curhatan hati. Tapi Tuhan setiap saat mau. Bukan hanya mendengar, tapi dia juga memberi jawaban. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu pegang ini. Doa itu adalah hak istimewa. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa doa itu harus didasarkan pada rencana dan kehendak Allah. Nah, ini yang seringkali kita tidak bisa terima, saudara-saudara. Banyak orang berkata, kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Yang lain berkata, Pak, saya itu sudah doa, tapi seperti natap itu plafon, balik lagi. Seolah-olah tidak ada yang mendengar. Yang lain mungkin berkata, saya sudah berdoa sedemikian lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun. Kok enggak pernah saya mengalami jawaban dari Tuhan? Saudara, kunci doa yang perlu kita mengerti adalah bahwa kita harus berdoa didasarkan pada rencana dan kehendak Allah. Kenapa Elia waktu dia minta hujan, hujan turun setelah terjadi kelaparan karena kekeringan tidak hujan 3 tahun lebih? Karena dia mulai mendapat firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18, waktu itu Tuhan berkata kepada Elia, sampaikan kepada Ahab, aku hendak memberikan hujan ke atas bumi. Nah, ini doa yang berkuasa. Kuncinya ini. Kita harus berdoa dengan cara apa? Cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah. Salah satunya, jadilah kehendak. Doa itu merupakan penyelarasan kehendak kita terhadap kehendak Tuhan. Marilah di saat-saat yang genting seperti ini pun, Tuhan itu tidak pernah secara kebetulan membiarkan problem, masalah, tekanan, hambatan terjadi tanpa ada sesuatu di baliknya. Tuhan adalah pengendali sejarah. Tuhan adalah yang mengatur segala sesuatu. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan untuk kita, rambut di kepala pun jatuh satu. Tuhan tahu. Kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini harus berdoa. Yang pertama kita cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk masalah yang sedang terjadi atas kota kami, atas bangsa kami,
atas bumi kami ini. Kita cari, kita percaya sebagai umat Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar atas setiap hal. Yang berikutnya, saudara-saudara, kunci doa yang berkuasa adalah berdoa dengan iman. Doa dengan iman. Kenapa Elia doanya dijawab Tuhan? Karena dia berdoa dengan iman. Sekali lagi bukan karena dia punya kedudukan. Seperti halnya misalnya kalau ada orang yang punya jabatan tinggi, lalu dekat dengan seseorang yang berkuasa. Oh, kamu coba melalui saya nanti beres semuanya. Bukan. Tuhan tidak pernah melihat kedudukan seseorang yang membuat orang itu didengar Tuhan. Itu bukan satu-satunya faktor. Di dalam Alkitab kita mempelajari bagaimana Tuhan Yesus memuji orang-orang yang sebenarnya sederhana. Contoh salah satunya perempuan dari Fenisia yang anaknya sakit dan Tuhan menolak berkali-kali. Bahkan Tuhan bilang, roti itu bukan untuk anjing. Tapi perempuan berkata, Tuhan tolong. Tuhan berkata, imanmu besar. Dan itu yang membawa dijawab Tuhan. Markus 11 ayat 24, coba tolong dibacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, kalau kita berdoa, percayalah kamu akan menerimanya dan kamu akan menerima. Iman dari Elia ditunjukkan dengan apa? Yang pertama, saudara-saudara, Elia menunjukkan bahwa dia punya iman pada waktu dia berdoa. Karena dia memperkatakan firman. Rema. Kalau kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja 18, ayat 41 sampai 46, waktu itu hujan belum turun. Tapi Elia bisa berkata dalam ayat 41, saya bacakan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apakah benar-benar waktu itu derau hujan sudah terdengar? Enggak. Belum. Tapi Elia dengan penuh keyakinan berkata, derau hujan sudah kedengaran. Saudara, doa harus dengan iman. Maka dari itu hari-hari ini dengan adanya wabah bencana virus corona yang sedemikian rupa, kalau kita mengikuti perkembangan di media sosial misalnya, percakapan yang paling jadi trending topik itu apa? Virus corona. Hampir tiap menit, hampir tiap mungkin detik, itu yang dibicarakan, itu yang diperkatakan. Akhirnya membuat apa? Kita semakin dipengaruhi, lama-lama kita begitu takut, sampai kita mungkin ada yang begitu depresi, stres. Coba kita perkatakan firman. Firman hari-hari ini kita perlu memperbanyak, walaupun seharusnya tiap kali kita. Elia kenapa mendapat jawaban dari Tuhan? Bagaimana mungkin 3 tahun tidak ada hujan? Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada teknologi dengan pakai bagaimanalah awannya diatur. Zaman itu enggak ada. Tapi waktu Elia berdoa dengan iman, karena dia berkata, deru hujan sudah kedengaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar terus memperkatakan firman. Dan iman itu juga ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan cara melihat dan meyakini hal-hal yang kecil yang Allah kerjakan.
Kadang-kadang orang beriman itu harus mengalami hal-hal yang gede dulu. Yang mungkin yang mustahil dulu. Nah itu namanya iman. Tuhan enggak. Kalau kita baca pada waktu Elia berdoa, sekali enggak terjadi, 2 kali enggak terjadi dia minta bujang. Coba lihat, 3 kali enggak terjadi, 4 kali sampai 7 kali. Lalu bujangnya bilang, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Itu cukup bagi Elia. Karena hal-hal yang besar itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya yakin setiap kita sebagai anak Tuhan, pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman walaupun kecil. Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Coba itu diingat, diresapi kembali, direnungkan kembali. Kalau Tuhan sudah bisa menolong untuk hal-hal yang kecil dalam hidup kita, Dia juga akan menolong untuk hal-hal yang besar. Kita bersyukur gereja kita bertumbuh dari pengalaman bagaimana sejak kecil mempraktikkan hidup beriman dalam setiap aspek. Termasuk dalam hal keuangan pun. Gereja kita berani untuk melakukan langkah-langkah yang besar. Karena apa? Karena Tuhan itu memang mengerjakan mulai hal-hal yang kecil lalu ditambah. Iman itu juga butuh satu pertumbuhan. Billy Graham mengatakan, to get nation back on their feet, we must first get down our knees. Artinya kurang lebih, kalau kita ingin bangsa kita bangkit dan meraih kemenangan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berlutut dan berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya yang ketiga, doa yang berkuasa adalah doa dengan gigih. Doa dengan gigih. Saya menempelkan ilustrasi bagaimana 2 orang yang sedang menggali gua ingin mencapai emas. Yang satu sudah hampir. Mungkin kalau dia cerita teman-temannya, waduh hampir kalau dia tahu. Tapi yang satu dia terus kerja, terus gali. Mari kita berdoa dengan gigih. Caranya gimana? Yang pertama, Elia berdoa dengan gigih, ditunjukkan dengan kesungguhannya. Dengan apa? Di dalam ayat 42, 1 Raja-Raja 18 dikatakan, Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bentuk daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14, tolong dibacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, pada waktu umat Tuhan datang merendahkan diri. Karena Tuhan itu senang dengan kerendahan hati. Dalam
ayat-ayat yang lain kita baca, Allah membenci orang yang congkak, tapi mengasihani, memberi berkat kepada orang yang merendahkan diri. Saat-saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai jemaat, sebagai umatnya, perlu kita merendahkan diri. Mungkin selama ini kita sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa, sebagai dunia, kita mulai sombong. Buktinya apa? Banyak orang tidak butuh Tuhan. Apalagi di negara-negara barat. Walaupun kita lihat di sana gereja besar-besar, kosong, melompong kalau minggu. Bahkan ada orang bilang, gerejaku adalah stadion sepak bola, katanya. Makanya sekarang ini Tuhan, saya yakin tidak secara kebetulan, membiarkan negara-negara barat juga mengalami. Karena banyak kita menjadi sombong pada waktu kita merasa kuat, sehat. Tapi waktu hal yang seperti ini datang, Tuhan izinkan, mari kita sadar, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Dan saudara-saudara, berdoa dengan gigih, bukan hanya berlutut tersungkur. Tapi Elia waktu itu berdoa, dikatakan sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Sekali doa. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali. Bagi saleh Tuhan kalau kita belajar Alkitab, doa 3 kali itu sudah betul-betul full sebenarnya. Lalu Paulus waktu dia minta doa karena ada duri dalam daging. 3 kali dia bilang dalam surat Korintus, minta, enggak dikasih, dia berhenti. Tapi Elia sampai 7 kali. 5 kali enggak dapat, 6 kali enggak dapat. 7 kali baru dapat. Artinya apa saudara-saudara? Kita harus terus berdoa. Gigih sampai Tuhan menjawab. Menurut waktunya. Bukan waktu kita. Tuhan tahu yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan. Edwin Harvey mengatakan, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Hari yang tanpa doa itu tanpa berkat. Hidup yang tanpa doa adalah hidup tanpa kuasa. Setiap kita harus berdoa. Saudara, saya membawa alat peraga hari ini. Sapu lidi. Lidi ini kalau 1 atau 2, menurut Bapak Ibu punya dampak tidak? Nyapu. Gak ada artinya. Kalau cuma 2. Tapi kalau banyak, saya nggak pernah hitung memang jumlahnya berapa ini. Lidi ini yang digabung. Dipakai nyapu. Kotoran-kotoran yang besar. Bersih. Saya ingin berkata apa, saudara-saudara? Kalau ada 1-2 orang berdoa, kita percaya ada kuasa. Tapi itu seperti lidi ini. 1 doa, sana doa. Tapi kalau semua jemaat, umat Tuhan, saudara-saudara yang hari ini mendengar firman, berkomitmen dan berkata, Tuhan, kami mau. Ayo hari-hari ini kita ajak keluarga kita.
bersama-sama menyatukan hati sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Saatnya kita bersama-sama supaya apa? Pada waktu kita bersama-sama, kita bisa sapu setiap masalah. Coronavirus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian Pulihkan Tuhan negeri kami. Kalau Bapak Ibu di rumah dengan sikap yang benar, saya ajak juga kita semua berdiri bersama-sama. Kita datang pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah ada sebelah istri, anak-anak, kita gandeng tangan bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dengan iman, dengan seruan dan kerendahan hati. Kita minta supaya Tuhan pulihkan negeri kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah Ya Tuhan. berbalik dari Oh haleluya. jalan kami yang jahat. Amin Tuhan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Mari kita serukan bersama-sama. Bapa, Kita semua dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita. Kita minta Tuhan pulihkan. bangsa Oh kami haleluya. kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Oh ya Tuhan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming ini, saya dorong, saya tantang kita kalau mau menyambut Tuhan, saya siap untuk menjadi pendoa-pendoa supaya negeri kami, bangsa kami dipulihkan dimanapun kita berada. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan.
Dia hadir dimanapun kita berada. Dia sedang tahu hati kita. Mari kita buat komitmen hari ini. Kita berkata, Tuhan, saya mau. Karena doa adalah hak istimewa. Saya percaya Tuhan, doa saya akan dijawab karena saya berdoa dengan iman, dengan kegigihan kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu ke atas bersama-sama dimanapun Anda berada dalam ibadah online hari ini. Kita datang pada Tuhan, kita bawa Indonesia, kita bawa kota kita masing-masing, kita bawa jemaat, kita bawa keluarga kita, supaya Tuhan beri perlindungan dan menyatakan kuasa-Nya. Oh haleluya, Tekere besente karala bala 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 bala. Korata karala bala 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 sekarala bala. Korata karaba sekere de 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 de. Haleluya, korata karala bala bala sekarala bala karala bala. Bapa yang baik, kami bersama-sama sebagai umat Tuhan berikrar, berjanji, kami akan memiliki doa yang lebih baik Tuhan, doa yang benar bersama-sama, dan kami percaya ada kuasa yang besar dalam doa. Engkau dengar doa-doa kami hari-hari ini, Engkau akan pulihkan negeri kami Tuhan, Engkau akan sembuhkan negeri kami yang sakit saat ini Tuhan. Terima kasih. Kau berkati juga pemerintah kami yang menjadi pengendali, beri mereka hikmat kebijaksanaan supaya bisa membuat jalan keluar yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para medis yang juga menjadi garis depan untuk berjuang. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih. Engkau juga berkati setiap kami jemaat Tuhan. Biar kami di tengah-tengah situasi yang tidak normal ini, kami tetap dekat dan hidup beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalankan tugas dan pelayanan kita selanjutnya. Dengan berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin.